Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang saya ucapkan kembali. Selamat datang di PPM online kita kali ini dengan judul Collaborative Virtual Working Space. Nah, apa ini? Nah, ini nanti akan disampaikan oleh para pemateri kita. Yang pertama ada Bapak Trian Ferianto dari perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Supaya tidak berlama-lama, langsung saja kesempatan pertama ini kami berikan kepada Bapak Trian Ferianto. Silakan. Oke, terima kasih Pak Fidel. Hormat juga, mohon izin Pak Karo, Pak Fauki, Pak Lis, dan Bu Siska yang mengundang secara khusus atas follow up pertemuan kemarin ya, Fitcon dengan Bapak Sesma. Seperti yang sudah saya sampaikan dan beberapa pre-meeting notes sudah saya sampaikan juga melalui Bu Siska, mungkin ada beberapa kawan yang sudah mendapatkannya, sehingga diskusi kita kali ini bisa langsung lebih tajam gitu ya. Saya dikasih waktu sekitar 30 sampai 40 menit untuk menyampaikan apa sih barang yang atau gagasan yang ingin saya presentasikan ke hadapan kawan-kawan. Jadi memang sebenarnya gagasan ini khas kawan-kawan milenial ya, bahwa kerja itu nggak harus di kantor lah, asal ada outputnya jelas, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan, jadilah itu barang, kira-kira gitu kan. Itu maunya milenial yang mungkin bertabrakan dengan peraturan dan mungkin bos-bos kami di kantor. Makanya kami pun sebenarnya saya tidak sendiri ya Bapak ya, maksudnya apa yang saya hasilkan ini, saya terima kasih mungkin beberapa hadir di Fitcon kali ini, saya ucapkan terima kasih atas diskusi intensnya sehingga muncul barang yang saya sajikan ini, Mas Prizar di Makassar ya, Mas Akib di Deputi Investigasi, dan Mas Samak yang sedang tugas belajar di UGM. Jadi ini saya diskusikan bolak-balik untuk dapat masukan yang kira-kira pantas untuk dipresentasikan saat ketemu Pak Sesma kemarin secara mendadak, dan alhamdulillah dikasih kesempatan yang agak panjang sekarang. Saya mulai Bapak Ibu ya. Jadi terus terang saya pribadi sebagai orang yang memang sehari-hari tune in di online itu kayaknya kantor kita ini ada yang kurang gitu. Pikiran saya pribadi bahwa kita itu harus punya tempat nongkrong bareng, menyatukan ide bareng, punya isu bersama dari nasional sampai ke daerah, dan saya memahami betul bahwa teman-teman kita di pusat dan di daerah itu sebenarnya orang-orang pinter yang harusnya pengalaman dan ilmu mereka itu terakumulasi untuk pekerjaan kita. Jadi ketika kita menghadapi suatu kasus, sebenarnya itu bukan kasus baru, tapi kita tidak harus mulai dari nol untuk menyelesaikan itu. Nah, permasalahan-permasalahan itu sebenarnya sudah menggelanjuti pikiran saya sejak setahun lalu mungkin ya. Terus coba saya amati apa sih yang barang yang sudah kita punya, maksudnya BPKP punya apa saja sih instrumen yang sudah ada. Ternyata karena saya agak intens bergelut di dunia ini, sehingga saya agak bisa mungkin ya membaca apa sih yang kurang-kurangnya, apa sih yang masih lemahnya, dan apa yang masih bisa dioptimalisasi. Makanya supaya tidak hanya sekedar ide, karena kalau ide itu saya kira semua orang sudah bisa memberikan ide, tapi eksekusinya bagaimana. Nah, saya coba untuk memberikan suatu prototipe yang kemarin sudah saya sempat paparkan ke Pak Sesma, dan akhirnya mendapatkan kesempatan kali ini. Yaitu tidak jauh, tidak lain dan tidak bukan, inilah virtual co-working space gitu ya kira-kira. Kita bayangkan jika ada teman kawan saya Mas Alif di BPKP Aceh dan Mbak Dila itu di BPKP Kalsel. Mereka padahal sama-sama punya kompetensi, sama-sama memikirkan problem yang sama, cuma nggak pernah ketemu jika tidak ditemukan oleh suatu tempat yang mereka bisa berdiskusi dan disaksikan oleh yang lain. Berikut juga kawan kita 3.000 orang di perwakilan lain akhirnya mikir sendiri-sendiri, padahal problemnya sama sebenarnya. Paling banter mungkin di WA Group ya. WA Group itu kadang terbatas hanya teks dan tidak bisa terakumulasi. Apa yang sudah pernah dibicarakan dulu ya akan hilang setelah grup itu selesai. Akhirnya kembali lagi memulai pembicaraan lagi. Itu terus terulang. Saya kira untuk era sekarang itu sudah nggak gue banget kira-kira gitu lah. Nggak kantor yang oke lah kira-kira gitu. Oleh karena itu saya mencoba untuk ayo kita harus punya, kan saya di perwakilan sebagai auditor ya enggak punya kuasa untuk segera mengeksekusi hal-hal yang sifatnya IT. Sebenarnya saya menunggu kawan-kawan di Pusinfowas untuk
ayo bikin solusi seperti ini kira-kira. Tapi karena belum ada sampai sekarang, saya mencoba mengajukan ini. Bayangkan jika semua itu terwujud dan menjadi instrumen penting dari BPKP, itu akan jadi apa ya? Kita punya tempat nongkrong bareng, kita bisa memecahkan permasalahan bareng. Yang punya ide, ya seperti yang kemarin ini true story ketika keran ide itu dibuka di hadapan Pak Sesma, ternyata sangat liar sekali ide itu dan bermutu sekali A sampai Z yang tidak pernah didiskusikan, yang tidak pernah mendapatkan tempat untuk dikaji bersama. Nah, itulah yang salah satu kelemahan instrumen yang dimiliki oleh BPKP saat ini. Makanya pelan-pelan coba ingin kami sajikan. Ini yang saya ingat dari pertemuan kemarin, ini saya berharap pegawai milenial ini dapat memberikan gagasan, ide, dan masukan yang bermanfaat dan aplikatif untuk BPKP demi menyambut kondisi yang akan datang, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Ini statement yang saya simpulkan dari Pak Sestama kemarin pertemuan dengan kami, bahwa sebenarnya beliau membuka selebar-lebarnya ide bahwa BPKP ini akan melihat tren sekarang, kondisi sekarang harus ada perubahan radikal untuk menyambut kondisi yang memang tidak kita prediksi setahun 2 tahun yang lalu. Ini yang akan saya sajikan, ada 4 tema utama. Ini tema utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama, problem tantangan kita. Saya akan bahas sedikit apa yang sudah saya sampaikan di pre-meeting notes kemarin. Terus prototipe, ini barang saya yang akan coba saya presentasikan. Dan ketiga, prasyarat supaya, jadi gini Bapak Ibu ya, yang saya ingin disclaimer di depan bahwa saya membawa ini tidak melulu bahwa ini tools. Kalau aplikasi mungkin semua orang akan bisa membuat ya, tapi ada satu poin kritis, poin lemah yang saya amati di lingkungan BPKP. Mohon maaf ini Bapak Ibu ya mungkin ya. Kawan-kawan ini kurang jagoan untuk mengawal suatu aplikasi supaya itu bisa dipakai oleh pengguna dan bisa dipakai terus-menerus dan dan orang tidak akan share ID-nya. Itu yang karena saya amati ini dari kemarin survei penggunaan SIMA, ya ternyata SIMA ya cuma ngecek ST terbit sama laporan, terus share username itu bisa dilempar-lempar untuk dipakai orang lain, kan itu nggak kekinian. Kalau ngomong keamanan ya itu instrumen pertama yang sudah gagal di kita, kira-kira gitu. Makanya ini akan coba saya diskusikan juga, apa prasyarat supaya barang yang kita bikin capek-capek itu benar-benar dipakai dan benar-benar menjadi instrumen utama kita. Ini yang pertama, tantangan dan problem yang kita hadapi. Ini challenge kita ya, bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fauki, Bu Siska, dan Pak Lis yang disaksikan oleh Pak Sesma kemarin, bahwa nanti kedepannya mungkin akan flexible working ini akan jadi tren dan mau tidak mau kita dipaksa untuk itu, termasuk WFH yang sekarang sudah mulai kita jalani. Ini terus terang ya tidak akan bisa instrumen yang sudah ada yang selama ini frame berpikir kita itu offline tiba-tiba di online kan itu pasti akan gagap dan butuh instrumen baru untuk mengakomodasi itu. Yang kedua, kita punya KMS. Saya juga termasuk yang mengamati intens KMS kita dan barang KMS ini juga yang saya perhatikan di tempat lain. Maksudnya saya izin mengenalkan sedikit Pak ya, saya Trian Ferihanto, auditor pertama di BPKP. Saya punya kesibukan lain, kadang itu ya ngelola sedikit-sedikit digital marketing lah di tempat lain, kira-kira gitu. Jadi saya memahami betul KMS yang baik itu seperti apa, dan saya mengikuti juga kemarin paparan di Library Cafe yang secara online tentang membahas tentang KMS, hambatan-hambatannya itu apa saja. Itu juga insya Allah bisa terjawab dengan ini gitu. Yang selanjutnya engagement lemah, ini juga hasil dari survei dari yang kemarin disampaikan bahwa kaum milenial ini trennya agak lucu ini ya. Saya prediksi kawan-kawan di perwakilan itu engagement-nya lebih lemah daripada yang di pusat. Ternyata sebaliknya, kawan-kawan milenial yang di pusat itu engagement-nya yang lebih rendah daripada di perwakilan. Terus semakin ke menjadi pejabat-pejabat, bos-bos itu engagement-nya kuat. Tapi semakin jabatannya rendah, itu engagement-nya lemah. Itu yang kita temukan bersama, yang juga sudah ada studinya. Selanjutnya PPM belum optimal. Dalam artian gini, belum optimal. Kita enggak usah tutup mata lah ya. Kita tahu bersama bahwa PPM itu akan dijadikan instrumen penting saat akan penugasan. Selebihnya,
itu akan jadi titip absen, akan jadi formalitas dan ngejar angka kredit. Padahal PPM ini instrumen penting untuk pengembangan kapasitas pegawai yang harusnya, termasuk PPM ini juga menjadi problem kita kemarin, yang saya juga baca surveinya memang, dan saya rasakan sendiri, PPM itu ya titip absen untuk mengejar angka kredit, tapi substansinya kadang orang lepas. Maka dari itu instrumen yang saya bawa ini juga akan mengakomodasi PPM ini. Kalau PPM itu berkualitas yang disajikan oleh teman kita di Aceh pada hari Senin jam 9, padahal orang kawan-kawan di Papua misalkan sedang tugas, itu masih bisa kita akses itu. Inilah yang namanya akumulasi pengetahuan secara real ya, bahwa apa yang kita hasilkan dari personel-personel di lapangan, 3.000 orang yang luar biasa jumlahnya dan kapasitasnya luar biasa itu bisa ditangkap, didokumentasikan dengan baik sehingga orang lain yang butuh itu langsung punya akses untuk mengaksesnya gitu. Kira-kira itu yang salah satu yang challenge yang coba saya jawab itu. Yang selanjutnya kondisi masa depan. Kita tahu bersama tiba-tiba setengah tahun, 4 bulan terakhir suasana berubah, semuanya tiba-tiba tidak sesuai dengan prediksi awal kita. Dan masa depan pun kira-kira kita tidak tahu sampai seberapa lama ini akan terjadi dan seberapa lama ini akan kita hadapi. Ya inilah salah satu, termasuk ada teori-teori baru yang saya baca kemarin diskusi dengan kawan-kawan juga, bahwa agile audit ini sekarang lagi tren bahwa kita tidak bisa berangkat dari idealnya ya, ini idealnya. Ketika kita pendampingan, kita berangkat menggunakan prosedur audit ini, tiba-tiba di tengah jalan kita menghadapi hal yang memang perubahan itu bisa sangat radikal. Bagaimana kita menghadapi itu? Nah, itulah salah satu instrumen yang harus kita siapkan ke depannya. Jika itu tidak dilaksanakan, jika itu tidak dimitigasi, apa sih yang akan terjadi ya? Yang pertama ya sulit koordinasi. Ini yang kita tidak inginkan, hasil yang kita tidak inginkan jika tidak diantisipasi. Sulit koordinasi karena fleksibel dan working remote ini tidak terbiasa kita. Sulit menyatukan isu nasional, ini juga saya rasakan apa yang menjadi urgent di pusat tiba-tiba ketika sampai ke perwakilan menjadi biasa saja. Makanya seringkali mungkin perwakilan dioprak-oprak pusat. Pusat merasa itu genting, tapi perwakilan tidak merasa genting. Pun sebaliknya, perwakilan merasa itu genting, tapi pusat merasa tidak genting. Nah inilah, karena kita tidak punya wadah yang bersama untuk kita saksikan itu. Selanjutnya engagement akan lemah, semakin lemah. Semakin lama WFH, ketika tidak diatasi dengan baik, ya semakin engagement, semakin enakan tidur saya di rumah, kira-kira gitu. Selanjutnya ilmu pengetahuan yang tidak terakumulasi ini sangat sayang sekali. Ini yang pertama kali yang saya sayangkan, kita ini pintar semua, kita itu jagoan semua, berpengalaman, tapi tidak pernah itu terakumulasi di mana. Ketika saya butuh ini, saya searching di mana supaya jawaban itu langsung muncul, kira-kira gitu. Selanjutnya potensi pegawai ini tidak tersalur. Ini juga salah satu bagian dari penampung ide ya. Saya kemarin ketika Mas Panca tiba-tiba mengeluarkan dari Papua, mengeluarkan ide tentang A, B, C, D yang itu sama sekali bukan core bisnisnya BPKP. Cuma itu bermutu dan harus disambut dan harus kita elaborasi bersama. Nah, kita tidak punya tempat untuk itu. Kira-kira itu. Apa yang kita inginkan saat ada platform yang menyatukan itu semua? Yang pertama, kita ada tempat kerja bersama. Saya mendambakan, saya menginginkan setiap kali saya pagi hari masuk kantor atau di rumah membuka laptop, itu saya langsung punya tempat yang ini secara ilmu NLP ya, bahwa kita sudah punya state of mind bahwa kita itu sedang kerja. Kan kita tidak punya itu. State of mind kita ya disambi-sambi, buka WA, buka apa. Nah, ketika kita punya dashboard yang bersama bahwa oh ini yang kerjaan yang ini kerjaan yang didelegasikan oleh bos saya di kantor yang harus selesai tanggal sekian. Oh, saat saya menghadapi kesulitan saya bisa bertanya di sini. Atau saya bisa mengakses ilmunya di sini, orang lain yang sudah menjalani, kira-kira gitu. Kita tidak punya itu. Selanjutnya koordinasi penugasan, ya selama ini melalui WA, setelah itu selesai ditutup, tahun depan ya tidak bisa dibuka lagi, atau tidak ada akses pentingnya, trackingnya tidak ada lagi, siapa saja yang dulu pernah melakukan penugasan, misalkan audit Sanima siapa saja, ya kita sudah tidak bisa tracking itu siapa saja orangnya, dan tidak bisa orang itu pindah, sudah tidak bisa lagi kita, ya bisa melalui WA, tapi kan state of mind-nya bukan sedang bekerja itu, kira-kira gitu. Selanjutnya engagement semakin kuat, ini yang kita harapkan saat semuanya terhubung. Jadi kan kita kesulitan sekarang, misalkan saya ingin mengakses auditor pertama di Papua yang sama sekali saya tidak kenal, kan tidak ada saluran itu, saya harus nyari sana-sini, harus kemana-kemana, padahal kita satu instansi, padahal kita satu organisasi, satu bendera, tapi kesulitan ternyata untuk melakukan hal itu saja, hal yang paling simpel. Nah inilah juga mengakomodasi hal seperti itu.
Terus yang paling penting juga knowledge terakumulasi, pengalaman di lapangan, semuanya yang terjadi di lapangan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan pernah terpecahkan itu juga akan bisa kita akses bersama. Dan yang terpenting single platform, inilah yang impian kita bersama sebenarnya ya, bahwa makanya ini impian kita bersama, makanya saya menawarkan bahwa itu bisa dilakukan jika mau. Semua keperluan itu, nah makanya saya mencoba mengsinglekan apa yang bisa saya akses gitu kan. Karena saya juga nggak bisa mengakses misalkan data GDN, kan saya tidak ada aksesnya. Makanya itu mungkin nanti akan pengembangan selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Harapan saya gini, saya dikasih cerita kawan-kawan di PwC ya, bahwa 1-2 orang itu kita bisa tracking sebelum kita menugaskan, dia sudah pernah lulus diklat apa saja dan sudah punya, katakan kita PPM lah, dia punya sudah PPM apa saja, sudah punya sertifikat apa aja. Itu kan impian kita kan itu, tapi kan itu tidak bisa kita track ya. Itu ada smell satu lagi, beda lagi yang dibuka kadang jika diperlukan, jika tidak kita tidak punya dashboard single platform itu tadi kelemahannya. Ketika orang berdiskusi dengan kita tidak tahu track record dia apa, dia sudah ngomong auditing ABCD, kita nggak percaya karena kita nggak punya akses untuk, jadi memang punya kapasitas nggak sih kira-kira gitu. Risk remover ini resiko-resiko yang sudah saya perkirakan akan muncul yang coba sudah dimitigasi sejak awal, yaitu kita menggunakan open source. Ini dukungan komunitasnya besar. Salah satu penyakitnya yang, mohon maaf Bapak Ibu ya, penyakit yang saya amati sejak bekerja di sini gitu kan, IT itu dipegang oleh 1-2 orang. Akhirnya 1-2 orang ini punya daya tawar tinggi yang nggak bisa diotak-atik oleh orang lain. Ketika dipindah, tiba-tiba IT itu berhenti karena mengandalkan 1 personil orang. Kenapa seperti itu? Karena ya kita nggak terbiasa, pegawai kita nggak terbiasa hal itu, dan mungkin yang bersangkutan tidak membuka, tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, makanya kita ambil yang open source yang dalam tanda kutip semua orang jika diminta tolong bisa membaca apa yang kita kerjakan, kira-kira gitu. Dalam hal anunya ya, bukan dalam hal kontennya, tapi dalam hal platformnya. Dan nggak perlu memerlukan skill keahlian IT tinggi. Terus terang Bapak Ibu ya, saya ini ya nggak jagoan-jagoan amat IT. Saya kira teman-teman di Pusinfos akan lebih jagoan. Tapi saya mencoba menghadirkan bahwa bisa loh orang yang cukup keahlian sedikit saja bisa mengeksekusi dan bisa menghebat kita untuk keberlanjutan dari platform yang kita buat. Jadi tidak tergantung 1-2 orang personil. Kemudian biaya relatif kecil. Saya juga pastilah ya, cari-cari informasi, curi-curi dengar dari kawan-kawan di pusat. Biaya bikin ini berapa sih? Nah, ternyata harganya fantastis. Mohon maaf ini ya, harganya fantastis, tapi tidak jalan itu. Itu kan penyakit kita lah, penyakit birokrasi kita, tidak tahu motivasi di belakangnya apa, yang jelas itu real di depan mata, biayanya tinggi, tapi nggak jalan, nggak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tentang keamanan, ini juga dapat dimitigasi, barang yang saya presentasikan ini, dan under control karena semuanya layaknya kita mengamankan mainan online kita lah sehari-hari gitu. Jadi nggak di tempat orang lain kalau kita punya server. Selanjutnya platformnya matang, saya katakan matang karena sudah diuji berulang kali ya. Dan nanti kita uji bersama jika memang digunakan, dan relatif unlimited possibility untuk dikembangkan. Ya itulah kira-kira, yang penting kan itu, bahwa kita tidak mandek di satu tempat, kita bisa dikembangkan selanjutnya. Selanjutnya implementasi bisa segera, kalau mau besok jalan, asal apa? Nah, asal nanti akan ada syaratnya untuk supaya ini jalan, kira-kira gitu. Nah itulah, maka dari itulah semua hal yang saya sajikan di depan perlunya kita virtual coworking space menjawab banyak permasalahan organisasi dan memungkinkan pengembangan yang terus-menerus secara gradual, secara kaizen. Nah, ini yang kita tidak punya relatif, bahwa mainan online kita di instansi itu kita tidak punya kuasa untuk memberikan masukan atau memantau bahwa pasukan kita itu dieksekusi, kira-kira gitu. Ini prototipe yang coba saya sajikan ya, Bapak Ibu. Kalau membaca dan sudah mendapatkan pre-meeting notes dari saya, itu sudah bisa mengakses, sudah bisa menjelajah di dalamnya. Bisa diakses ya ini namanya alamat dummy ya, maksudnya alamat dummy ya, saya pakai server saya sendiri, saya uji coba sendiri,
saya setting-setting sendiri, kira-kira gitu. Nanti kalau memang mau diaplikasikan ya harus dipindahkan tentunya. Ini cuma supaya saya ketika menunjukkan barang, saya nggak hanya ngecap bahwa saya ini loh barangnya. Kalau memang ada yang lebih bagus, silakan pakai yang lain lebih bagus. Tapi kalau tidak, saya menawarkan bahwa ayo kita segera harus punya ini. Ini urgent, ini penting. Kenapa nggak dieksekusi? Wong bisa kok gitu kan. Apalagi dengan sumber daya dan tim yang lebih bagus nantinya. Desktop view bisa, pakai tablet bisa, pakai HP juga sangat user friendly. Silakan dibuka di govkms.molai.id. Kalau mau buka iseng pakai username demo BPKB, passwordnya demo. Kalau mau, dan ini saya sangat harapkan kawan-kawan yang tertarik menjadi trial beta tester, kirim emailnya ke saya, nanti saya bikinkan create akun, kita rame-rame. Katakan yang pusat misalkan masih mikir-mikir ya kita lah yang milenial rame-rame membuktikan bahwa ini work buat kerjaan kita kira-kira gitu. Saya menantangnya gitu. Fitur utamanya apa saja? Ini fitur utama ya yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Akan masih banyak sebenarnya fitur yang lain yang bisa dieksplor, yang unlimited possibility, maunya apa, asal ngerti gitu kira-kira. Yang pertama, posting ide, gagasan, atau berita. Ini banyak sekali ide, berita di luar sana yang nggak pernah terakumulasi, padahal ini penting. Kadang kita nemu satu berita, ini kayaknya bagus nih untuk tahu kawan-kawan semua, karena menyangkut instansi kita. Tapi kita nggak punya tempat untuk memberikan itu, yang bisa diakses dengan mudah. Termasuk e-learning. E-learning ini nanti akan mendistrupsi PPM, mendistrupsi mungkin apa ya, diklat-diklat mungkin. Kita bisa track itu. Kita semuanya punya akses untuk kita kurasi. Misalkan saya punya keahlian untuk bikin presentasi yang bagus. Nah, itu langsung dia bisa bikin e-learning di sana, kita kasih sertifikat yang lulus bahwa dia benar-benar mengikuti e-learning itu dan tahu substansinya. Dan kita bisa track di orang ini rajin nggak ternyata memanfaatkan KMS kita, rajin nggak lulus, dan yang bisa kita gunakan untuk organisasi nanti. Termasuk tracking project. Tracking project ini gini, jadi penugasan itu nanti akan ada kapan startnya, kapan selesainya, siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ini loh, saya membayangkan warga itu sekarang kan hanya difungsikan untuk ngupload pedoman dan ngupload laporan dari perwakilan. Itu juga bisa, nanti itu kita bisa tracking itu, siapa saja yang boleh mengakses itu. Kan kita bisa tuh lirik-lirik kerjaan orang lain kan sekarang, di warga itu kan, ya, orang investigasi, orang IPB misalkan bisa dilirik orang investigasi lagi ngerjain apa sih, gini aja ternyata misalkan gitu. Nah, kita bisa tracking project ini dengan lebih private, siapa saja yang terlibat, ya itu saja yang bisa mengakses pedoman itu, yang bisa mengakses laporan itu. Kan sekarang semuanya serba. Kalau ngomongin lagi-lagi ngomongin keamanan, ya kita sudah gagal di situ. Orang lain punya akses untuk mengakses laporan yang seharusnya tidak berhak diakses oleh orang itu. Selanjutnya wiki knowledge. Wiki knowledge ini saya membayangkan juga, ini mungkin Bapak Ibu di luaran sana sudah juga pernah lihat barangnya orang lain ya, barangnya orang lain. Ketika kita tiba-tiba mendapatkan pertanyaan gimana sih TND yang baik, itu kan kita harus buka-buka TND dan tidak bisa cross peraturan ya. Ini hanya TND saja ini. Misalkan nanti tentang penggajian, tentang ini misalnya saja, tentang penggajian, tentang angka kredit, kita tidak bisa cross tentang tugas belajar misalnya. Kita tidak bisa mengcross peraturan. Kita harus buka satu-satu, amati satu-satu, selesai. Sudah berhenti di orang yang menggali itu saja. Padahal ada orang luar lagi yang menggali hal yang sama, tapi dia harus mengulangi dari nol untuk menemukan jawaban yang sama. Padahal kenapa itu tidak punya tempat untuk ini loh, kamu itu sudah mengerjakan apa yang sudah pernah aku kerjakan dan hasilnya ini, langsung diakses saja, nggak usah menghabiskan sumber dayamu kira-kira gitu. Itu yang kita belum punya. Forum diskusi ini sama seperti biasanya, kita punya ide, kita punya hobi dan seterusnya, sehingga meningkatkan engagement. Ada chatroom juga. Chatroom ini yang bisa diakses oleh seluruh pegawai, isu yang sedang genting dan seterusnya dan seterusnya. Terus internal sosmed atau profiling ya, ini kita bisa saling ngintip lah ya kan, kita harus kenal kawan kita di sana itu auditor apa sih, dia itu sebenarnya sudah kok ngomongnya misalkan sudah sangat jagoan, apakah ini sudah dalnis dia misalkan gitu, atau masih anggota tim atau masih ketua tim. Kita bisa track itu apa sih sertifikat yang dia miliki, sehingga saya ketika mendiskusikan sesuatu itu langsung cespleng ketemu orangnya yang cocok kira-kira gitu. Dan kolaboratif fitur ini akan sangat luar biasa nanti bagaimana pengembangannya. Dan masih banyak fitur lainnya. Waktunya masih banyak Pak. Dan ini manfaat ya. Ini yang lagi-lagi kurang dibaca oleh
kawan-kawan mungkin di pusat ya, bahwa crowdsourcing itu sudah sangat keniscayaan dan harus diakomodasi. 3.000 orang itu, saya nanti akan ada simulasi di belakangnya. 3.000 orang itu kalau di platformnya bagus, kita crowdsourcing, permasalahan apapun itu pasti akan terpecahkan dengan cepat. Apapun, saya katakan apapun. Karena kepala orang itu ada 3.000 otak yang berpikir. Tapi tidak pernah kita temukan itu semua. Akhirnya satu persatu orang memecahkan masalah yang sebenarnya sudah selesai dikerjakan oleh orang lain. Kawan kita sendiri, tapi tidak pernah terkonek, kira-kira gitu. Inilah salah satu apa yang coba saya. Ini saya simulasikan ya. Saya membayangkan BPKP itu punya powerhouse knowledge dalam artian apa? Apapun masalah yang kita hadapi, A sampai Z tentang audit dan tentang apapun, sudah ada jawabannya. Atau belum, tinggal nunggu sebentar saja akan ada jawabannya. Ini saya simulasikan, semuanya pakai angka ya. Katakan 3.000 orang plus jumlah pegawai. Dia yang ketika kita mainkan platform kita, katakan ada 1.500 orang saja yang memberikan konten positif per hari. Konten positif tidak harus berat. Ini yang salah satu kelemahan yang saya amati di KMS. KMS itu merasa sangat berat. Orang tidak bisa kayak berdosa meng-share bahwa enak loh buat kerja berangkat ke kantor tuh lari misalkan atau jalan kaki. Itu enak. Itu kan sepele, tapi itu bagian dari akumulasi pengetahuan kita sebenarnya. Tapi orang merasa berat mengupload itu di KMS. Nah, bayangkan mulai dari pengetahuan yang paling simpel sampai yang paling hard itu terakumulasi, katakan 1.500 orang per hari. Terus kita kurasi, karena nggak semuanya berkualitas pasti kan, orang kadang nyampah saja. Kita kurasi saja, sepertiganya yang berkualitas. Kita punya 500 pengetahuan per 2 hari. Bayangkan 1 bulan, kita sudah punya 7.500 pengetahuan yang sudah terdokumentasi, bisa diakses kapanpun, permasalahan apapun. Bayangkan 1 tahun akan dikali 12 kali angka pengetahuan ini. Bayangkan dengan usia yang 37 tahun ini harusnya kita sudah punya powerhouse knowledge, pengetahuan A sampai Z yang nggak lagi dicari oleh orang baru, anak baru, kira-kira gitu. Next, nah ini yang salah satu kelemahan yang saya amati dari mengamati aplikasi-aplikasi kita. Kita terus terang Bapak Ibu ya, saya agak concern terhadap riset-riset tentang marketing karena saya kadang memainkan digital marketing di luar kantor ya. Bahwa orang itu ada dikategorikan menjadi cold market, warm market, sama hot market. Nggak bisa kita hajar, kita kasih aplikasi mengharap bahwa mereka itu hot market. Artinya apa? Aplikasi terus ditempeli dengan nota dinas arahan untuk menggunakan. Itu nggak milenial banget itu loh. Kalau nggak penting ya ngapain aku gunakan? Orang kan gitu. Nggak penting kok ngapain aku gunakan. Nah, itulah. Makanya pemahaman akan cold market, warm market, sama hot market ini harus benar-benar dikuasai oleh orang yang mengawal aplikasi tersebut. Kalau masih cold market ya nggak bisa kita ajak eksekusi, kita ajak diskusi layaknya orang hot market. Penjelasan lebih detailnya apa nanti next meeting kalau memang diperlukan akan saya elaborasi banyak tentang hal ini. Beberapa strategi marketing platformnya yaitu mengeluarkan fitur secara bertahap. Ini sedikit saya ulas sedikit saja ya. Kelemahan kita abrek semua. Ketika fitur itu 100 orang baru akan merasa itu berat. Makanya kasih satu persatu fitur itu untuk digunakan dulu, orang beradaptasi. Kalau ada kesulitan kita assist. Sehingga platform itu terasa baru terus-menerus. Bahkan 2 tahun pun masih terasa baru karena akan terus ada fitur-fitur baru. Kan itu yang tidak kita saksikan di misalkan Warga atau di Sima atau di apa. Karena kita tidak punya kendali untuk memainkan platform kita. Akhirnya apa ya, kita bisa gradual improvement tergantung masukan pengguna. Kita kan tidak punya masukan pengguna. Sudah banyak kawan-kawan milenial saya itu sudah sambatan terhadap Warga misalkan, Warga BPKP. Yes itu enggak, tapi kan enggak pernah itu dijawab dan nah itulah makanya supaya saya ini mewakili kawan-kawan milenial nggak rewel aja, nggak nyinyir aja ya, ini loh barangnya kalau mau. Dan selanjutnya mengaktifkan fitur notifikasi, messaging, dan gamifikasi ya, karena ini yang tidak ada dan bahwa aplikasi yang baik itu ya harus mengakomodasi ini. Salah satu strategi akumulasi pengetahuan yang coba saya tawarkan, ini strategi ini. Jadi saya nggak melulu cuma platform itu ya semua orang bisa bikin platform, tapi apa ya, otak frame berpikir di belakangnya itu harus seperti apa mengawal platform ini supaya benar-benar terpakai. Yang pertama,
diskusi di forum itu sekali dua kali pasti kita saksikan, pasti ada satu hal yang bermutu. Cuma ya itu lepas itu saja, nggak pernah terdokumentasi. Itu harusnya, kalau saya boleh diskusi di forum yang berkualitas, kita masukkan wiki knowledge. Problem solving saat penugasan, ternyata sudah ketemu jawabannya, langsung kita lempar di wiki knowledge. Ada ide di post kawan-kawan, ada tanggapan, akhirnya matang ide itu untuk dieksekusi, kita post di wiki knowledge. Ada pertanyaan yang sifatnya sangat urgent, karena kita punya salurannya, terus dijawab kawan lain yang ternyata sudah punya jawaban. Artinya kan problem itu nyata, dan jawaban itu real, cespleng, langsung jadi obat ya. Kita masukkan ke wiki knowledge. Kita sudah punya akumulasi pengetahuan, tidak akan lagi terulang pertanyaan yang sama, nggak akan lagi terulang problem yang sama, karena kita tinggal search di sana, di platform yang kita bangun. Untuk bagaimana salah satu memanfaatkan strategi crowdsourcing tadi itu ya, bahwa kita punya 3.000 orang, kita punya 34 pranata komputer di perwakilan masing-masing, dan kawan-kawan yang aktif di pusat. Mereka dijadikan admin untuk mengawal ini bersama. Satu pindah, satu pergi, satu berhalangan, masih ada backup 30 orang lain yang ini salah satu saya coba tawarkan jadi obat penyakitnya aplikasi di BPKB. Itu kan tergantung 1-2 orang. Dia pergi ya sudah. Goodbye semuanya kan kira-kira gitu. Nah, inilah admin 34 kita perankan semuanya untuk mengawal ya jadi kalau teman-teman milenial mungkin yang main Kaskus lah. Itu kalau sudah sampai level admin tuh ya bisa nge-kick orang, bisa ngasih bata orang, bisa nge-banned akun orang ya. Jadi orang akan dididik secara sehat itu. Termasuk yang kedua editor. Editor ini hanya mengedit mungkin, nah ini bisa untuk banyak orang ya, mungkin evangelis platform yang sudah sangat aktif menggunakan platform itu, dia jadi editor, ada kata-kata yang kurang baik dia bisa edit tapi nggak bisa hapus, kira-kira gitu. Dan author ini semua pegawai ini menjadi penulis, jadi semua bisa berkomentar, semua bisa mengupdate, semua bisa nggak setuju, semua bisa setuju atas suatu isu. Dan subscriber yang mungkin akan ada slot khusus untuk hanya pengawas, entah mungkin pihak ketiga dan lain-lain. Ini aturan mainnya saja secara teknis. Nah ini ya, bayangkan akumulasi ilmu dan pengetahuan dan pengalaman ini. Ilmu dan pengetahuan yang tacit knowledge yang tidak terdokumentasi dengan baik akan membantu personil lain dalam mengembangkan kompetensi dan menyelesaikan problem pekerjaannya. Ini yang kita belum punya. Maksimal kita tanya WA. Kalau sungkan ya nggak jadi. Tanya kawan lain ya nggak punya akses. Tanya di KMS ya susah, nggak searchable namanya. Oke, langsung masuk terakhir sebelum diskusi. Prasyaratnya apa? Nah ini yang khas yang saya temukan ketika saya petakan satu persatu apa saja sih prasyarat dan penyakit kita gitu ya, yang kita coba kasih obatnya. Setidaknya ada 4 prasyarat besar yang harus kita kalau mau ini dukungan instansi jelas, menjadikan bahwa ini platform ini menjadi bagian dari proses bisnis semuanya. Jika satu tidak atau atasan tidak menganggap ini bagian dari proses bisnis atau SOP kita atau aturan kita tidak menjadikan ini jadi proses bisnis kita, ya nggak akan jalan itu. Kedua, mindset baru, bahwa ya nggak harus ketemu, yang penting output, yang penting prosedur terlaksana, akuntabel, nggak harus ketemu, nggak harus ke kantor, apalagi sekarang kan, orang sudah mulai terbiasa. Mungkin 2 tahun yang lalu bos kita menganggap bahwa pekerjaan kayak gini nih harusnya ketemu, tapi ternyata mereka tersadarkan oleh keadaan bahwa bisa ternyata ya, Zoom saja bisa ternyata. Yang dulu mungkin kalau nggak dicoba, kalau nggak dipaksakan, nggak akan percaya. Yang selanjutnya crowdsourcing dalam artian semua pihak kita ketuk masing-masing dengan cara memainkan manajemen marketing aplikasi yang sudah saya sampaikan di belakang tadi, bahwa saat semua orang itu masuk bersama-sama di sini, itu akan jadi crowdsourcing yang luar biasa. Kita punya 3.000 pegawai lebih untuk menciptakan powerhouse knowledge buat instansi kita. Yang terakhir, tidak ego sektoral. Ini juga penyakit yang sudah saya sering amati dan saya dibisiki dari orang-orang kawan-kawan di pusat bahwa si bos ini mintanya ini, si bos ini mintanya ini, tidak pernah ketemu. Akhirnya jalan sendiri-sendiri, ya sudah. Itu penyakit kita di birokrasi. Bahkan penanganan COVID pun ini menjadi isu sentral. Kenapa kok masih terhambat? Ya? Oke lah, kita kasihlah contoh. BPKB kasih contoh mereka bahwa di internal kita itu sudah tidak ada ego sektoral. Yang penting apa tujuan kita elaborasi bersama. Harus ada platform bersama untuk mendiskusikan itu. Bayangkan jika grand design ini terwujud,
pegawai akan semakin pede dalam penugasan karena di backup sistem kantor yang memungkinkan mereka mendapatkan jawaban atas apapun problem yang ditemui di lapangan. Saya katakan apapun. Karena semakin ini digunakan, semakin matang, powerhouse knowledge ini bisa menjawab apapun permasalahan. Sekali lagi apapun. Terima kasih. Itu penutup dari saya. Saya lemparkan ke Mas Fidelis untuk memandu tanya jawab. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mas Trian atas penyajiannya. Tetapi sebelum kita lanjut ke tanya jawab, yang mau bertanya silahkan di chat atau raise hand gitu. Kemudian bila dipersilahkan bisa meng-unmute sendiri Zoom-nya dan kemudian silahkan berbicara. Silakan bagi yang memiliki pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Denny Sundara atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditanggapi oleh para pemateri dari Pak Trian dan Pak Andi Irawan mungkin. Silakan. Oke, mungkin saya dulu Pak Fidel ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Denny atas tanggapan dan pertanyaannya. Sebenarnya tentang keterbukaan informasi ini, kalau hari gini itu sudah keniscayaannya. Kita relatif sekali kita menyebar itu ke luar diri kita melalui fasilitas online itu sudah tidak akan ada jaminan barang itu akan bisa kita keep kita sendiri atau beberapa orang. Tapi menjawab hal itu, yang pertama, kalau kita benar-benar menggunakan co-working space ini ya pertama ya jelas tentang kode etik profesi itu ya kita merahasiakan semua pekerjaan kita. Itu kan sebenarnya yang melekat di diri kita masing-masing terkait profesi kita. Termasuk apapun yang ada di dalam itu kan melekat karena profesi kita. Jadi ya harus dirahasiakan, itu pertama yang dari masing-masing pribadi. Kedua, kalau memang ini oke, akan ada fitur pembatasan, Pak. Jadi Bapak sebagai yang memiliki ide bisa hanya mengizinkan orang-orang yang memang Bapak inginkan untuk ikut berdiskusi di sana gitu. Jadi sudah ada fitur itu. Ketiga, supaya kejadian-kejadian yang seperti Bapak ceritakan kemarin bahwa BPKP pernah punya ide ini tapi keduluan yang lain. Nah, ini juga menjadikan alert warning kepada BPKP sendiri jika memang sudah ada ide yang bagus segera eksekusi kan gitu. Misalkan kayak ini dianggap bagus atau mungkin tidak, tapi tidak segera dieksekusi, orang lain akan eksekusi. Akhirnya kita yang kedapatan cuma sisa-sisanya saja hanya bisa merutuki nasib, kira-kira gitu. Ya harus segera dieksekusi kalau memang itu bagus, kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, mungkin kira-kira seperti itu Pak Denny Sundara mengenai ide ini mengenai ide ini. Memang sekarang kan namanya kekayaan intelektual itu memang sangat penting gitu ya. Terima kasih ini kalau dari Pusinfo sudah ada bisa disertifikasi. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut Pak Denny? Atau sudah oke? Sudah cukup, saya kira. Silahkan ke nanya berikutnya. Terima kasih Pak Fidel dan para narasumber. Iya, terima kasih Pak Denny. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Mas Eko Firman Pratomo ini dari Biro SDM. Mungkin Pak Eko bisa langsung saja ditanyakan kepada narasumber. Izin Pak menanyakan, kita kan udah punya banyak aplikasi kalau kita lihat di BPKP sekarang ini ya. Dengan timbulnya aplikasi baru, apa yang akan terjadi dengan aplikasi yang lama? Soalnya dari pengamatan sekarang sepertinya ada beberapa aplikasi yang masih tumpang tindih gitu, yang baru ada aplikasi baru tapi aplikasi yang lama dengan fungsi yang serupa masih kita pakai dan sepertinya masih harus kita pakai dan dilaksanakan pakai aplikasi yang lama juga gitu. Jadi seperti kita harus melaksanakan dua aplikasi yang berbeda. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Eko dari Biro SDM, Mas Eko ya. Langsung saja, ini mungkin pertanyaannya lebih ke arah Pak Andi, walaupun nanti kalau Pak Trian juga punya ide, punya jawaban bisa dipersilahkan. Pak Ishak juga mohon bantuannya kalau misalnya ada tanggapan. Kami persilahkan kepada Pak Andi untuk menjawab pertanyaan dari Mas Eko. Ya, terima kasih Pak Eko. Di BPKP itu memang banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang dibuat
seperti halnya kalau kita lihat dari sisi Pusinfo banyak kreatif yang dihasilkan dari produknya apa kalau diklat itu proyek perubahan ya. Banyak yang dipropos, apakah ini akan menjadi proyek perubahan yang berkelanjutan, kemudian akan diterapkan di skala perwakilan saja, atau untuk khusus perwakilan, atau untuk skala nasional, baik perwakilan ataupun BPKP pusat ya. Kemudian sehingga kalau sudah diterapkan, apakah kelanjutannya masih dipelihara atau siapa yang bertanggung jawab, itu yang perlu dipikirkan. Sehingga idenya dari Pusinfo itu adalah mengeluarkan berupa aplikasi yang memonitoring atau istilahnya tadi yang disampaikan di awal adalah SQA, Server Software Quality Assurance. Artinya ini merupakan solusi bagi para pegawai yang punya kreativitas tinggi di sisi pengembangan, adalah mensertifikasi itu semua. Mungkin dari sisi dokumentasinya apakah lengkap atau tidak, kemudian dari sisi codingnya. Nah, ini akan dilihat standarnya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab, ini yang paling penting. Artinya apa? Banyak sekali produk BPKP yang berhenti di tengah jalan, tidak bisa dilanjutkan kembali karena masalah dokumentasi, karena masalah transfer knowledge-nya tidak ada. Kemudian untuk menjaga hal itu adalah memastikan bahwa server itu kelanjutannya atau pemeliharaannya seperti apa, itu yang penting, Pak. Jadi seperti contoh halnya yang saya alami dari tahun 2008 sampai dengan kurang lebih 2012, itu di perencanaan ada aplikasi yang dikembangkan oleh perwakilan, inisiatifnya adalah SIM RKT atau Simonev, yang mungkin ada beberapa pegawai yang bernostalgia dengan aplikasi tersebut. Ini aplikasi sangat bagus, sangat kualitasnya sangat, saya katakan kualitasnya di atas rata-rata, artinya ini sudah menjadi nasional, menjadi produk unggulan di ranah perencanaan dan evaluasi perencanaan. Banyak yang menyayangkan ketika ini anti klimaks ya, artinya gimana nih kelanjutnya perencanaan dan evaluasi perencanaan sendiri. Sehingga tidak ada yang bisa mengembangkan karena masalah kelanjutannya, artinya dokumentasi tidak ada, mungkin masalah hal lainnya, coding yang tidak bisa dipelajari, transfer knowledge yang gagal gitu kan. Nah, itu yang dihindari, Pak. Jadi jangan sampai pengembang itu berdiri sendiri, artinya tidak bekerja tim, single fighter. Jadi ketika yang bersangkutan resign, bersangkutan sakit, bersangkutan tidak mood lagi mengembangkan, itu akan selesai juga aplikasi tersebut. Nah, ini yang dihindari. Sehingga saya cukup apresiasi Mas Trian menginisiasi dengan tim, Pak. Itu bagus sekali. Artinya akan dijaga oleh banyak orang, akan dijaga oleh tim yang konsen di bidang pengembangan tersebut. Itu, Pak, tambahannya atau jawabannya. Jadi aplikasi itu mau tidak mau, artinya jika pengembangnya sudah selesai, mohon maaf, artinya pengembangnya sudah resign, bahkan pengembangnya sudah meninggal, ya kita mau mempertahankan seperti apa? Kalau ada masalah tidak bisa ada yang menyelesaikan karena software tersebut atau aplikasi tersebut tidak open source. Source yang terakhir di mana? Nah, itu permasalahannya. Sehingga kendala-kendala tersebut atau masalah-masalah tersebut tidak bisa dihandle oleh pengembang-pengembang yang ada di Pusinfo khususnya ataupun di seluruh BPKP pada umumnya. Gitu, Mas Fidel, kira-kira jawaban dari saya. Iya, terima kasih, Mas. Bagaimana ini Pak Eko Firman Pratomo? Mungkin sudah puas atau belum? Jawabannya? Sudah? Sudah, Mas. Terima kasih. Oke, ya, siap-siap. Mungkin Mas Trian ada tanggapan juga atau ide? Tapi tadi bagus ya, sudah ya begini. Idenya, Pak. Oh, silakan. Permasalahan ini klasik yang sudah sering juga kami di kawan-kawan muda ini diskusikan. Nah, ini juga yang akhirnya saya coba cari solusinya. Sebenarnya gini, kalau penyatuan, makanya yang paling pertama, prasyarat ini mau jalan. Kalau memang semuanya mau bahwa kita punya sesuatu yang keren bersama-sama, itu ya harus dihentikan dulu ego sektoralnya itu. Kalau ketika itu prasyarat itu tidak jalan, ya sudah, kita akan gini terus gitu loh. Makanya kami kan yang muda-muda ini, ayolah dobrak semuanya yang ya memang kami memahami bahwa itu ada aturan mainnya dan seterusnya. Tapi kan itu terbukti bahwa hal-hal seperti kita sendiri menghambat birokrasi kita gitu.
Kalau memang mau, saya sudah sebenarnya ada juga strategi merge semua aplikasi yang sudah ada ini, kita filter lagi mana yang masih bermutu, mana yang sampah. Kan sebenarnya di warga itu kan masih sudah banyak yang out of date kan, tapi datanya masih ada di sana. Nah, itu kita filter semua, kita masukkan ke tempat baru ini. Jadi semuanya akan konsentrasi ke sana. Terus kenapa saya pilih open source? Ini bukan berarti bukan berarti bahwa full stack itu lebih jelek daripada open source. Maksud saya gini, kita sudah pengalaman, full stack itu ternyata berhenti di tengah jalan dan tidak berhasil dan kesulitan orang baru mau masuk mengembangkan. Makanya jawabannya adalah open source karena kita bukan orang yang punya core bisnis di IT. Itu yang dipegang pertama itu yang yang dititipi oleh kawan saya untuk ditekankan kepada kawan-kawan Pusinfo. Memang benar bahwa open source pun kita bisa mengproteksi keamanannya dengan baik. Sudah ada tekniknya. Makanya dalam open source itu didukung oleh, dalam artian gini ya, maksud saya didukung oleh banyak komunitas. Ini maksudnya bukan bisa men-track substansi di dalamnya, tapi bisa membantu kita memecahkan masalah yang kita itu bukan sehari-hari core bisnisnya adalah IT itu loh. Makanya kenapa alternatif obat dari permasalahan kita selama ini yang full stack itu yang nggak jalan akhirnya setengah-setengah itu ya open source ini. Orang yang baru pun akan dokumentasinya sudah lengkap. Orang baru yang mau masuk, makanya saya berani mengatakan bahwa 34 peranata komputer itu bisa kita fungsikan dengan cepat. Karena ya itu kelebihannya ini gitu loh. Yang jika diulangi lagi penyakit yang lama yang full stack mengembangkan sendiri, yang kawan saya juga mengetahui cerita di belakangnya itu ya akan berhenti nanti. Kita bisa prediksi itu akan berhenti di tengah jalan. Bukan pesimis, tapi ini belajar dari apa yang sudah terjadi gitu. Kira-kira itu Pak, jawaban atas ini. Iya, terima kasih Pak Trian atas masukannya. Begitu mungkin Pak Andi, Pak Ishak, dan rekan-rekan dari Pusinfoas ini saran dari kawan-kawan milenial kita mungkin seperti itu dari Pak Trian. Iya, terima kasih atas diskusinya. Mungkin karena waktunya sudah lewat dari 11.30, mungkin untuk penutup gitu ya. Mungkin Pak Kepala Biro Kepegawaian ada yang ingin disampaikan, Pak? Bapak Fauki Ahmad Karir. Ya, Mas Fidel. Siap. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua. Ini diskusi yang luar biasa, Mas Frian, Bengkulu, teman-teman Pusinfo, dan peserta lain. Kalau saya menangkapnya kan ini ide segar lah di tengah apa yang ada sekarang gitu. Makanya terus terangnya yang saya bawa untuk dikuliti lah, kalau bisa dikuliti dalam arti positif ya, untuk dilihat teman-teman semua, karena secara teknis secara ini kan saya dan beberapa kan tidak menguasai, sehingga mintalah teman-teman semua ini saya minta dilibatkan gitu ya. Idenya kan ini segar, itu luar biasa idenya kan gitu. Jadi cuman kan harus dilihat dulu ini seperti apa, kalau kontennya bisa nggak, nanti kalau dengan Pusinfo itu kan kira-kira nanti kalau di Pusinfo ini bagian mana, melengkapi yang mana atau menggantikan yang mana, kalau melengkapi harus seperti apa, kalau dia komplement seperti apa, kalau harus disubstitusi apa yang disubstitusikan gitu. Jadi mungkin setelah ini masih perlu disilasi Mas Bengkulu ya, jangan berhenti di sini gitu. Ini kan baru permulaan lah. Nanti dilihat lagi, kita kumpul lagi dengan setelah di-share mungkin ya, bahannya di-share, nanti kita kumpul lagi lah, dijadwalkan lagi Mas Fidel dengan teman-teman yang sudah mempelajari. Kemudian Pusinfo kan saya yakin Pusinfo itu kan punya tugas untuk menjaga BPKB dari sisi IT, dari security segala macam gitu. Jadi sama-sama ada yang punya ide, ada yang baru, yang punya kebaruan, yang merasa yang ada sekarang ini kok perlu penyegaran ya gitu ya. Termasuk saya ini. Perlu penyegaran. Saya mungkin perlu segar karena saya nggak paham yang lama kan gitu. Ini ngeliat baru kok kayaknya enak nih gitu sekilas. Jadi kira-kira nanti mungkin berikutnya akan disiapkan apa yang teman-teman Pusinfo atau teman-teman dari perwakilan lain
yang setelah membaca mungkin mempraktekkan tadi udah kasih demonya, kira-kira ini oke nggak kalau kita pakai gitu secara nah oke kalau wah ini lebih kayaknya cocok nih gitu, lebih eye catching, lebih enak, lebih referensi secara apa tadi, secara alur logika ininya oke gitu kan. Oke, nah setelah itu dari Pusinfo kan bisa lihat kemungkinan di Pusinfo misalnya sudah ada yang seperti ini atau belum ada, bisa tadi saya bilang bisa komplement, bisa substitusi atau bisa diakomodir atau tidak apapun gitu ya kan, sama-sama harus dilihat lebih dalam gitu ya. Jadi saya rasa itu dari saya mungkin ya, siap untuk diskusi selanjutnya ya dengan yang ini kan permulaan lah, ini permulaan masih tadi peserta mungkin juga baru dapat dari paparan, dan sekarang paparan sudah dapat demo, kemudian Mas Frian Bengkulu juga punya perspektif dari teman-teman Pusinfowas ya, yang secara institusi memang dia yang sebagai ininya lah, yang bertugas di IT BPKB lah, kira-kira seperti perspektifnya seperti apa. Walaupun sekali lagi kan setiap pegawai siapapun bisa melakukan inovasi gitu ya. Dan kalau bagus diterima, mungkin diterapkan, kenapa tidak gitu kan. Ya. Itu mungkin dari saya Mas Fidel, jadi mungkin berikutnya lagi lah dijadwalkan lah ya. Terima kasih atas partisipasinya. Monggo ini kan materi udah di-share, sekali lagi udah di-share, udah dikasih menu demo oleh Pak Mas Rian tadi untuk dilihat lagi, dan kita jadwalkan pertemuan selanjutnya gitu kan. Mumpung nggak pulang kampung, mumpung nggak liburan, mumpung nggak ini kan ada lebih produktif lah gitu ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fauki. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian dalam PPN online kita kali ini. Terima kasih para pemateri, kepada Bapak Trian Ferianto dari perwakilan Bengkulu, juga kepada Pak Kepala Biro SDM, Kepala Perwakilan Bengkulu, Kepala Bagian Perencanaan Pengembangan dan Penilaian Kompetensi, dan pejabat struktural lainnya dari seluruh Indonesia serta seluruh peserta PPM kita.